Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Manga One Piece chapter 1040 terlihat sangat padat sekali. Dan kabar mengerikan dari chapter 1040 adalah One Piece minggu depan libur. Yang tentunya kita tidak akan melihat lanjutan manga One Piece di minggu depan ini. Dan kali ini hal yang ingin kami bahas adalah mengenai kira-kira kejahatan seperti apa yang Zunisa pernah lakukan di masa lalu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Zunisa, ia adalah makhluk berhewan gajah raksasa yang dikatakan dihukum karena melakukan tindak kejahatan. Hukuman yang ia dapatkan adalah ia disuruh untuk terus berjalan sebagai bagian dari hukuman untuk kejahatan apapun yang dilakukannya di masa lalu. Zunisa tidak diizinkan melakukan apapun selain berkeliaran. Ia membutuhkan izin dari seseorang yang dapat memahaminya untuk bertindak melawan ancaman terhadap kesejahteraannya. Miyagi berspekulasi bahwa Zunisa tidak berjalan tanpa tujuan dan mungkin sebenarnya sedang mencari lokasi tertentu. Tepatnya di chapter 822, di chapter yang berjudul Menuruni Gajah itu. Di awal chapter kita diperlihatkan percakapan Chopper dengan si kambing Miyagi. Miyagi berkata, selama ribuan tahun Zunisa telah menjadi tempat tinggal kami. Karena aku sudah tinggal di sini sejak lahir, itu sudah menjadi kewajibanku. Tapi hari ini jadi mengingatkanku bahwa kami hidup di atas makhluk maha besar ini. Suatu hari nanti akan berakhir. Setelah kita tahu kalau Zunisa memiliki kemampuan untuk mendengar dan memahami perkataan kita, aku ingin menanyakan sesuatu. Selama ribuan tahun lebih kau terus berjalan. Sebenarnya kemanakah tujuanmu? Kenapa Wano diciptakan? Wano Kuni, negeri yang konon dulunya adalah pusat dari dunia, pusat dari perdagangan. Banyak pihak menginginkan tanah Wano yang subur dan kaya akan kekayaan alamnya ini. Seperti naga, bangsawan, para bajak laut dan lainnya pernah mencoba untuk mengambil tanah Wano Kuni. Namun Ryuma berjasa untuk melindungi Wano Kuni di waktu itu. Jika dilihat dari petanya, Wano Kuni memang mirip seperti puzzle yang disatukan. Terlebih lagi, satu tempat dengan tempat yang lain memiliki iklim yang berbeda meski berada di waktu yang sama. Struktur geografis Wano Kuni juga berada di atas sebuah air terjun. Terdapat banyak pusaran air serta karang di lautan dekat Wano Kuni. Ketika Oden dipulangkan oleh bajak laut Roger setelah ke Laftel, di chapter 968 ada salah satu kru Roger yang melihat reruntuhan kapal melalui teleskop. Kru tersebut berkata, itu sisa-sisa kapal yang tidak pernah memasuki negeri karena arus airnya yang kuat. Lalu Oden menjawab, jika kau memilih arus yang salah, Wano akan mustahil untuk dimasuki. Ada alasan kenapa Wano Kuni terisolasi, tapi mereka harusnya membuka perbatasan sampai hari di mana Joy Boy kembali. Ya, inti dari percakapan itu adalah jika bukan orang Wano asli, Wano adalah pulau yang sulit untuk dijangkau dan perkataan ini cukup terbukti. Karena Shirohige sendiri kapalnya sempat rusak ketika hendak sampai ke negeri Wano Kuni. Yang mana Shirohige adalah bajak laut yang sudah lama berada di lautan. Setidaknya ia cukup veteran mengenai lautan ini. Selain itu, Wano Kuni juga terisolasi. Artinya tidak boleh ada orang lain yang masuk ke negeri Wano dan tidak boleh ada warga Wano Kuni yang keluar dari Wano. Bahkan, kabar dunia pun tidak masuk ke negeri ini dan begitu pun sebaliknya. Dengan lokasi geografis ini juga membuat pemerintah dunia sulit menjangkau Wano Kuni. Artinya apa? Artinya Wano Kuni dibuat sedemikian rupa dengan tujuan protektif atau keamanan. Ors dan Zunisa. Desain dari warga Wano Kuni atau lebih tepatnya Oden Kozuki dan Akazaya adalah membuka gerbang Wano Kuni untuk menyambut kehadiran Joy Boy. Dan kita pernah mendengar cerita
bahwa ada satu ras yang disebut sebagai ras penarik benua, yakni ras Ors. Onigashima saat ini terlihat muncul di peta Wano Kuni. Apalagi di Onigashima sendiri terdapat sebuah tengkorak Ors yang sangat-sangat besar, serta pedang yang begitu besar. Hal ini seperti menunjukkan bahwa memang Ors adalah ras yang sepertinya berkontribusi dalam penciptaan negeri Wano. Dan ada seorang fans luar negeri yang pernah membuat teori tentang seberapa besar ukuran benda-benda yang ada di Onigashima. Terlihat di sini, Sanigo yang memiliki ukuran 67 meter begitu terlihat kecil sekali. Dan payung yang ada di sana tingginya mencapai 900 meter. Ini adalah tinggi payung, yang artinya tinggi tengkorak Ors yang ada di belakangnya jauh lebih besar dari 900 meter. Ya, katakanlah lebih dari 1 kilometer. Ukuran lebih dari 1 kilometer untuk tengkorak kepala adalah ukuran yang sangat besar. Dan ukuran Zunisa sendiri memiliki tinggi lebih dari 35 kilometer, yang bisa dikatakan Zunisa memiliki ukuran yang tidak kalah jauh dengan Ors sang penarik benua ini, yang mana ini akan membawa kita ke pembahasan selanjutnya. Kejahatan terbesar Zunisa. Diberitahukan, warga suku Ming dan Kozuki memiliki ikatan yang lebih dalam dari sebuah keluarga, di mana Ming bersumpah untuk membantu klan Kozuki jika klan Kozuki dalam masalah. Pernyataan sumpah ini sudah ada sebelum Nekomamushi dan Inuarashi dilahirkan, yang artinya memang ini adalah pernyataan turun-temurun. Pertanyaannya adalah, jika memang Ming memiliki ikatan yang erat dengan keluarga Kozuki, kenapa suku Ming tidak tinggal bersama dengan warga Kozuki? Teorinya adalah karena Wano Kuni adalah sebuah pulau yang disatukan atau puzzle yang disatukan, maka bisa jadi sosok yang disuruh untuk membawa tempat tinggal Ming ke Wano malah gagal, atau bahkan melepas tanggung jawabnya. Mungkin terjadi sesuatu di masa lalu ketika Zunisa akan membawa Pulau Zou ke Wano, entah itu dibegal di jalan atau bagaimana. Yang intinya adalah karena terjadi sesuatu, Zunisa tidak bisa menempatkan Zou ke Wano Kuni. Dan mungkin hukuman yang diderita oleh Zunisa juga bukan sepenuhnya hukuman. Ia hanya menjalani perintah yang belum dituntaskan, sehingga ia terus berjalan selama ribuan tahun. Ketika perintah itu terpenuhi, tentunya sesuatu yang kita anggap sekarang sebagai hukuman itu akan dicabut, dan Zunisa bisa berhenti untuk berjalan. Sesuai dengan pernyataan Miyagi di chapter 822 itu, di mana Miyagi menyatakan bahwa suatu hari mungkin ini akan berakhir. Lalu pertanyaannya adalah, jika benar begitu, kenapa Zunisa baru datang ke Wano Kuninya sekarang? Kenapa Zunisa datang di hari di mana kru topi jerami dan para samurai memperjuangkan tanah Wano dari penjahat seperti Kaido dan Big Mom? Jawabannya adalah, karena hari ini adalah hari di mana Fajar akan muncul. Ya, kita tahu konsep Fajar begitu ditekankan sejak Arc Zou, mulai dari karakter Pedro dan yang lainnya. Kaitan ini semua dengan lambang Wano Kuni. Kita tahu bahwa lambang klan Wano Kuni adalah ini, dan topik yang sering kami bahas adalah tentang adanya 1 bulan besar dan 8 bulan yang mengelilinginya. Dulu kami sempat berpikir bahwa 1 bulan besar ini adalah kerajaan kuno, dan 8 bulan sisanya adalah sekutu kerajaan kuno. Tapi bagaimana jika sebenarnya 8 bulan yang ada di sini adalah satu kesatuan dari 1 bulan yang besar? Maksudnya, 8 bulan ini bukan menunjukkan spesifik sekutu dari kerajaan kuno, melainkan 8 bulan ini adalah 8 daerah atau 8 tempat yang seharusnya ada di Wano Kuni. Karena di Wano Kuni sendiri saat ini baru ada 7 tempat, yakni Kuri, Kibi, Udon, Ibu Kota Bunga, Ringo, Hakumai, dan Onigashima. Dan apakah nakama tahu, ketika logo Kozuki ini dijelaskan, logo ini dijelaskan ketika cerita berjalan di Arc Zou, yang mana ini memperkuat kemungkinan bahwa satu daerah atau satu tempat yang seharusnya hadir di Wano Kuni adalah Pulau Zou itu sendiri. Sehingga nanti angkanya akan pas 8 buah di satu tempat yang sama. Kami yakin nakama cukup bersemangat mendengar teori ini.
Tenang, teori ini memiliki teori lanjutan yang akan kami kaitkan dengan Shirahoshi dan Joy Boy. Namun untuk video ini cukup sampai di sini saja. Sehingga kesimpulannya adalah kejahatan yang dilakukan Zunisa adalah ia tidak membawa Zou ke Wano dengan tepat waktu. Dan Wano sendiri didesain dengan tujuan keamanan, yang mana dengan membuat Zou atau tempat tinggal Ming tidak berada di Wano, maka ini adalah hal yang membahayakan warga suku Ming. Dengan hal ini, Zunisa diberi hukuman untuk berjalan tanpa henti. Hal ini terjadi agar Pulau Zou menjadi sulit dilacak dan sulit untuk dijangkau, sehingga membuat warga suku Ming menjadi aman meski tidak berada di Pulau Wonokuni. Sehingga itulah teori kami mengenai Zunisa dan kejahatannya. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.